Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Padilla Fujianti dengan NPM 10221001 dari kelas karyawan B, jurusan S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Sistem Informasi Akuntansi bab 5. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem pengendalian intern. Definisi sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen. Tujuan sistem pengendalian internal dibagi menjadi 4. Yang pertama, menjaga kekayaan organisasi. Yang kedua, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Yang ketiga, mendorong efisiensi. Dan yang terakhir, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Definisi sistem pengendalian internal dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, pengendalian intern akuntansi. Merupakan bagian dari sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Yang kedua, pengendalian intern administratif meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. Kemudian ada pendekatan untuk merancang pengendalian intern akuntansi. Secara garis besar, pendekatan untuk merancang pengendalian intern akuntansi adalah bertitik tolak dari tujuan sistem, menjaga kekayaan perusahaan dan mengecek ketelitian dan keandalan informasi akuntansi. Rincian tujuan pengendalian intern akuntansi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kekayaan perusahaan. Yang kedua, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Yang ketiga, pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, pencatatan yang terjadi dalam catatan akuntansi. Pengendalian intern akuntansi dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, pengendalian umum atau general control. Yang kedua, pengendalian terhadap sistem dan program. Yang ketiga, pengendalian terhadap fasilitas pengolahan data. Yang keempat, pengendalian aplikasi atau application code. Yang kelima, pengendalian detektif. Kemudian yang selanjutnya, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai buku besar dan buku besar pembantu. Kemudian yang selanjutnya ada buku besar atau general ledger. Yang pertama, definisi pengertian buku besar yaitu buku catatan akhir atau books of final entry yang merupakan kumpulan rekening-rekening neraca dan rekening rugi laba. Yang kedua, menampung ringkasan data yang sudah diklasifikasikan yang berasal dari jurnal. 3. Sumber data untuk menyusun neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Kemudian yang selanjutnya ada buku pembantu dalam perusahaan manufaktur bagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, buku pembantu persediaan. Yang kedua, buku pembantu piutang. Yang ketiga, buku pembantu utang. Yang keempat, buku pembantu harga pokok produk. Yang kelima, buku biaya. Dan yang terakhir, buku pembantu aktiva tetap. Kemudian ada posting ke dalam rekening buku besar dan buku pembantu. Proses pemindahan data ke dalam buku besar dan buku pembantu dibagi menjadi 4 metode posting. Yang pertama, metode tangan. Yang kedua, metode posting langsung. Yang ketiga, metode posting langsung dari dokumen sumber. Dan yang keempat, metode tanpa buku pembantu. Kemudian yang selanjutnya ada cara penanganan dokumen sumber. Yang pertama, media tunggal. Dokumen sumber yang hanya berisi satu rekening yang didebit atau satu rekening yang dikredit. Contohnya yaitu faktur penjualan. Kemudian yang kedua, media campuran, yaitu dokumen sumber yang berisi lebih dari satu rekening yang didebit atau lebih dari satu rekening yang dikreditkan. Contohnya yaitu bukti kas keluar. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.